Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang sistem informasi organisasi. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem informasi manajemen. Simak videonya. Check it out. Baik, kita masuk pada pokok pembahasan yang pertama, yaitu sistem informasi manufaktur. Mendengar kata manufaktur, tentunya tidak asing lagi bagi kita. Ya, manufaktur adalah suatu kegiatan memproduksi atau membuat barang atau jasa dengan mengubah input menjadi output atau mengubah masukan menjadi keluaran. Sistem informasi manufaktur merupakan sistem yang digunakan untuk mendukung fungsi produksi yang mencakup seluruh kegiatan yang terkait dengan perencanaan dan pengendalian proses untuk memproduksi barang atau jasa. Sesuai penjelasan saya tadi, manufaktur identik dengan kegiatan memproduksi barang atau jasa. Berikut model sistem informasi manufaktur. Ada input subsystem dan output subsystem. Selanjutnya istilah yang digunakan dalam sistem informasi manufaktur. Yang pertama ada ROP atau Reorder Point. Merupakan suatu sistem yang mendasarkan keputusan pembelian berdasarkan titik pemesanan kembali. Yang kedua, MRP atau Managerial Requirement. Yang kedua, CAE Computer Aided Engineering, merupakan sistem yang dirancang untuk menganalisa karakteristik dari suatu desain dan dipakai untuk mensimulasikan kinerja produk yang berbeda-beda untuk mengurangi pembuatan prototipe. Selanjutnya yang ketiga yaitu CAM, Computer Aided Manufacturing, merupakan sistem berbasis komputer yang digunakan untuk mengontrol suatu proses produksi. Selanjutnya yang keempat, CAPP, Computer Aided Process Planning, merupakan sistem yang digunakan untuk merencanakan urutan proses untuk memproduksi atau merakit suatu komponen. Dan yang kelima ada robotik, merupakan melibatkan penggunaan robot industrial, alat yang secara otomatis melaksanakan tugas tertentu dalam proses manufaktur. Sistem informasi pemasaran. Pemasaran adalah kegiatan perorangan dan organisasi yang memudahkan dan mempercepat hubungan pertukaran dalam lingkungan yang dinamis melalui penciptaan, pendistribusian, promosi dan penentuan harga barang, jasa dan gagasan. Sistem informasi pemasaran merupakan sistem informasi yang menyediakan informasi untuk memecahkan masalah pemasaran perusahaan. Strategi pemasaran. Yang pertama itu produk yang dihasilkan, kedua kegiatan perkiraan dan perjualan langsung, ketiga jaringan distribusi, keempat membuat keputusan harga. Penelitian pemasaran melakukan penelitian khusus mengenai operasi pemasaran untuk tujuan mempelajari kebutuhan konsumen dan meningkatkan efisiensi pemasaran. Pengumpulan data primer. Data adalah yang dikumpulkan oleh pihak perusahaan. Cara mengumpulkan data, survei, wawancara, mendalam, pengamatan, pengujian terkendali. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh pihak lain. Cara pengumpulan data mencari dari surat kabar, majalah, buku, internet. Bagian dari sistem informasi pemasaran. Yang pertama, riset pemasaran, marketing research. Informasi pemasaran, marketing intelijen. Ketiga,
Promosisan transaksi. Keempat, peramaian penjualan, sales forecasting. Oke, baik, nama saya Rizkian Syarianto. Alhamdulillahnya teman-teman sudah menyimak kedua materi subpokok sebelumnya. Nah, dan saya di sini akan melanjutkan materi yang ketiga, yakni sistem informasi keuangan, yang merupakan suatu subsistem dari komputer basis information, atau bisa disingkat CBIS, yang memberikan informasi kepada orang atau kelompok baik dalam maupun luar perusahaan mengenai masalah keuangan perusahaan. Kemudian berikutnya model sistem informasi keuangan yang meliputi input subsistem dan output subsistem yang melakukan analisa terhadap database. Yang berikutnya sistem informasi keuangan, atau materi yang akan diangkat di sini sistem informasi akuntansi, yang menyediakan data akuntansi berupa catatan mengenai segala sesuatu yang terjadi di dalam perusahaan. Kemudian ada sistem informasi anggaran yang menyediakan informasi keuangan bagi manajer keuangan. Kemudian selanjutnya ada subsistem informasi akuntansi. Yang pertama, pemrosesan pesanan penjualan adalah subsistem yang menangani pemrosesan pesanan dari pelanggan. Yang kedua, pemrosesan persediaan adalah subsistem yang menangani perubahan dalam persediaan dan memberikan informasi penanganan dan pemesanan kembali. Dan yang ketiga, buku besar, subsistem yang mengkondisikan data dari sistem akuntansi yang lain dan menghasilkan pernyataan dan laporan bisnis yang bersifat produk yang bersifat periodik. Kemudian ada piutang dagang, subsistem yang mencatat peluang dagang dan menghasilkan faktur, pernyataan pelanggan bulanan, serta laporan manajemen kredit. Nah, kemudian di sini ada subpokok subsistem informasi anggaran. Yang pertama itu pendekatan dari atas ke bawah, dan yang kedua pendekatan dari bawah ke atas. Yang ketiga pendekatan partisipasi. Teman-teman bisa membacanya terlebih dahulu. Baik, subpokok yang ketiga, subsistem audit internal, yang terbagi atas tiga, yakni yang pertama auditor, orang yang bertugas memeriksa catatan akuntansi untuk menguji kebenarannya. Yang kedua, auditor internal adalah auditor yang memiliki sendiri oleh perusahaan. Yang ketiga, auditor eksternal, atau kebalikan dari auditor internal yang bekerja untuk kantor akuntansi publik. Oke, alhamdulillah. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video ini. Semoga materi yang telah kami sampaikan dapat tersampaikan kepada kalian dengan benar. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.